Ada yang tahu? Langsung tunjuk tangan. Saya, Pak. Siapa tuh? Ibu Op, ya, Mbak Opi ya. Ibu Op. Nah, kira-kira apa tujuannya? Kalau kemarin itu Bapak jelasin, salah satu tujuannya itu untuk menentukan kemampuan suatu lapisan atau formasi untuk berproduksi. Terus, ada yang lain? Yang paling penting apa tuh? Dari kita melakukan well test itu ada hal yang harus kita dapatkan dari satu sumur. Dapat Berapa? laju aliran produksi, terus dapat juga menentukan permeabilitas. Ya. Nah, hal yang penting benar. Jadi yang penting dari apa kegunaan kita melakukan well test? Yang penting itu permeabilitas. Karena permeabilitas ini atau besaran yang menentukan kemampuan sumur tersebut untuk mengalirkan minyak ke permukaan ya, atau ke lubang sumur. Jadi dari permeabilitas ini kita bisa menentukan segimana besar kapasitas dari sumur ini dan potensi dari sumur tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui juga skin. Nah, sudah mengenal skin sekarang ya. Skin itu adalah tingkat kerusakan dari satu sumur. Jadi ada yang tahu kalau skin negatif apa maksudnya? Ada skin positif. Ada yang tahu? Besaran apa yang dengan skin negatif dan positif? Oke, jadi coba yang jawab, Pak. Boleh. Silakan. Kalau skin negatif itu menunjukkan bahwa sumur itu sudah dilakukan stimulasi atau perbaikan, Pak. Kalau skinnya bernilai positif, itu dia perlu dilakukan perbaikan atau stimulasi, Pak. Ya, betul. Jadi biasanya kalau pada saat pengeboran atau apa istilahnya, atau sumur itu berproduksi, umumnya skin akan bernilai positif. Apa artinya? Jadi dengan skin positif ini terjadi kerusakan di area sekitar sumur. Jadi dengan adanya skin positif ini mengakibatkan terhambatnya aliran dari reservoir masuk ke lubang sumur. Sehingga untuk mengembalikan performa sumur tersebut, sumur itu harus dilakukan tadi stimulasi ataupun perbaikan. Nah, salah satu caranya biasanya dilakukan dengan pengasaman, dengan dilakukan injeksi HCl ataupun ini ya, ataupun bisa tergantung formasinya ya. Kalau formasi limestone atau batu kapur biasanya dilakukan dengan menggunakan HCl. HCl tentunya dengan mixing dengan berbagai macam aditif. Nah, kalau untuk batu pasir biasanya lebih digunakan asam yang lebih kuat. Biasanya hidrogen HF hidrogen fluoride ya, fluorida. Jadi sehingga dia bisa mengakibatkan skin tadi atau hambatan di sumur itu bisa bisa kembali normal lagi sehingga aliran bisa lebih lancar seperti itu. Kemudian ada lagi besaran yang kita ketahui dari hasil well test tadi, tekanan reservoir. Jadi ada namanya tekanan inisial. Jadi kita seolah-olah mengasumsikan sumur ini, walaupun sumur ini sudah lama berfungsi kan otomatis dia turun ya pressure-nya. Tapi dengan metode pengujian sumur ini kita bisa menentukan berapa pressure ketika sumur ini masih belum dibor. Nah, ini juga
ini yang kita sebut P inisial atau tekanan reservoir inisial. Nah, ini fungsinya untuk menentukan nanti lebih ke cadangan, kemudian ke lifetime atau umur dari sumur ini, kemudian waktu sumur ini bisa berproduksi, kita bisa bisa kita prediksi dia bisa berumur 10 tahun, 15 tahun, tentunya dari hasil well test ini. Kemudian selanjutnya kita bisa mengetahui batas satu reservoir. Jadi umumnya ketika sumur baru atau sumur, kalau kita sebut sumur eksplorasi, kan baru cuma ada 1 atau 2 sumur di satu reservoir tersebut. Nah, dengan melakukan well test, kita bisa menentukan batas dari reservoir tersebut. Bisa bisa 10 km, bahkan dari geologis atau reservoir engineer dia bisa menentukan berapa luasan dari reservoir yang kita dapatkan tadi. Tentunya dengan menggunakan simulasi reservoir. Kemudian yang selanjutnya, dari hasil well test tersebut kita bisa mengetahui radius pengurasan. Nah, bentuk radius pengurasan umumnya bentuknya lingkaran ya. Lingkaran dengan sumur tersebut berada di tengah-tengah dari lingkaran tersebut. Makanya kita sebut radius pengurasan. Jadi dengan dengan bentuk seperti lingkaran, jadi umumnya aliran tersebut akan menuju ke satu sumur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa mengetahui heterogenitas, keseragaman dari batuan tersebut. Jadi makin seragam otomatis makin bagus ya. Makin tidak seragam, reservoir itu makin susah untuk diproduksikan gitu. Jadi karena emang ada hambatan ataupun nanti ada masalah biasanya pada saat kita melakukan proses produksi nantinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kemudian tadi prinsip dasar untuk melakukan well testing tadi, intinya kita melakukan gangguan ataupun distorsi ke reservoir tersebut. Jadi kita asumsikan kalau kita melakukan well test itu, jadi ada satu danau atau kolam lah, ada kolam, kemudian kita lempar batu ke tengah-tengah dari kolam tersebut. Apa yang terjadi? Si batu itu kan akan membentuk lingkaran ya, betul? Nah, lingkaran ini dia akan makin lama makin membesar ke arah luar. Nah, itu yang kita sebut dengan gangguan tadi. Nah, prinsip dari gangguan tadi dengan melakukan perubahan tekanan di sumur tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara membuka sumur tersebut. Dibuka sehingga pressure di sekitar lubang bor berkurang, impact-nya si pressure itu akan merambat ke arah luar dan biasanya berbentuk lingkaran. Nah, ini terus semakin lama kita akan dapatkan steady ya, stabil. Pressure yang stabil sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Jadi umumnya kalau kita melakukan well test makin lama itu akan semakin bagus karena kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Oke. Baik, kita mulai untuk ini ya, materi berikutnya. Bapak akan share dulu. Share.
Oke, udah masuk? Udah masuk ya? Belum, Pak. Bentar. Sudah? Belum, Pak. Kok belum ya? Stop share. Kita ulang lagi ya. Sudah masuk belum? Sudah, Pak. Oke. Oh, Pak. Udah ya? Oke. Materi berikutnya kita akan mencoba mempelajari mengenai aliran dalam media berpori. Oke. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa minyak mengalir dalam reservoir itu dalam batuan ya. Jadi minyak ini mengalir melalui pori-pori batuan, dan pori-pori ini disyaratkan dia harus saling berhubungan sehingga dia bisa mengalir dari reservoir masuk ke lubang sumur. Nah, ini konsep yang perlu kita pelajari bersama. Jadi di sini kita lihat gambar A ya. Ini yang kita namakan aliran radial. Jadi kalau kita lihat di sini, kursor kelihatan nggak, Adik? Kelihatan, Pak. Ya. Oke, ini ada lubang sumur. Jadi ini istilahnya lubang pemboran atau lubang sumur yang sudah kita bor. Kemudian ini adalah lapisan produktif atau yang kita kenal dengan reservoir. Nah, di sini ini adalah batuannya ya. Bisa batuan formasi ini, bisa batuan sandstone atau batu pasir atau limestone. Ini tergantung dari reservoir. Nah, yang dimaksud dengan aliran radial, ketika kita memproduksikan melalui lubang bor ini, si fluida akan mengalir dari reservoir melalui pori-pori tadi, akan bergerak ke arah lubang sumur. Hal ini disebabkan karena tekanan di sini lebih rendah. Tekanan di sini lebih rendah daripada tekanan di reservoir. Jadi prinsip dari fluida bergerak, atau mungkin pernah mempelajari ya di mekanika fluida, bahwa fluida akan bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Nah, ketika dibuat lubang bor di sini, tekanan di sini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di area sini. Sehingga secara otomatis begitu kita buka, fluida akan mengalir dari reservoir menuju ke lubang bor, dan akhirnya kita bisa produksikan ke permukaan. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, ini akan bentuknya seperti lingkaran nanti. Jadi bentuknya bulat dengan aliran yang ini. Makanya ini yang kita sebut dengan aliran radial atau memutar ya. Jadi aliran itu membentuk ke segala arah dengan membentuk ke satu titik, berarah ke satu titik, yaitu ke lubang bor, yang dimana di sini tekanan di sini relatif lebih rendah. Seperti itu. Yang kedua, ini aliran hemisferikal. Nah, ini kasusnya lubang bor, dia hanya nyampe ke atas dari reservoir. Ya kan? Kalau yang di sini kasusnya semua sama. Jadi begitu sampai tembus ke reservoirnya ya. Nah, kalau di sini cuman permukaan dari reservoir tersebut yang terbuka. Sehingga apa yang terjadi? Fluida akan mengalir dari tekanan yang lebih besar ke tekanan yang lebih kecil. Nah, cuman yang di sini posisi pressure-nya ini lebih rendah sehingga mengakibatkan
alirannya akan berbentuk radial juga, cuman tidak berbentuk sempurna seperti yang di sini. Makanya kita sebut hemispherical. Jadi sebagian apa ya, kayak berbentuk setengah lingkaran, ya kan? Bentuknya seperti setengah lingkaran. Kemudian yang ketiga, nah ini kasusnya kalau kita punya sumur dengan hydraulic fracturing. Pernah dengar hydraulic fracturing? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi itu salah satu kegiatan stimulasi juga. Jadi hydraulic fracturing ini umumnya dilakukan pada reservoir dengan permeabilitas yang rendah atau tight, sehingga susah untuk mengalirkan fluida. Nah, makanya untuk melakukan hal tersebut dilakukan dilakukan stimulasi, yaitu dengan melakukan hydraulic fracturing. Jadi mekanismenya si sumur ini dipaksa untuk direkahkan atau dipecahkan dengan menggunakan pressure tekanan tinggi, itu sampai 5.000 PSI biasanya. Kemudian setelah terbuka, biasanya diisi dengan air dulu sampai terbuka di sini. Kemudian agar tidak nutup lagi, kan ketika normal ya, ketika dia posisi kebuka, kalau tidak ada pressure dia akan nutup lagi. Nah, supaya dia tidak nutup lagi, didorong dengan menggunakan propan namanya. Nah, propan ini semacam pasir-pasir, tapi dengan ukuran yang seragam. Nah, jadi mekanismenya si sumur ini didorong dengan menggunakan air sehingga pecah, kemudian didorong lagi, dilanjutkan dorong menggunakan propan. Sehingga yang terjadi, pecahan ini atau rekahan ini akan diisi dengan propan tadi, sehingga masuk ke sini. Jadi istilahnya seperti diganjel lah. Jadi si sumur ini nggak bisa balik lagi. Jadi posisinya tetap terbuka dengan ininya diisi dengan propan. Sehingga apa yang terjadi di sini yang tadinya tight, kita seperti membuat ada semacam gang sempit lah. Gang sempit di sini. Ada gang. Nah, di sini ini yang bisa menjadi potensi untuk aliran dari lubang sumur aliran dari fluida tadi atau minyak tadi, sehingga dia bisa mengalirkan yang tadinya ini posisi tight, nggak bisa bergerak atau nggak bisa mengalir fluidanya, dia bisa mengalir lewat gang sempit tadi. Nah, gang sempit tadi sehingga dia bisa berproduksi ke permukaan seperti itu. Makanya kita sebut aliran linier. Karena dia mengalir di gang sempit tadi ya. Jadi kalau di gang sempit kan biasanya dengan tekanan tinggi relatif lurus ya, nggak akan ada ini. Jadi makanya kita sebut linear flow atau aliran linier. Ini khusus pada sumur hydraulic fracturing. Kemudian yang ketiga, kasusnya sama, ini hydraulic fracturing juga, cuman pada bedanya ini lebih besar. Jadi si reservoir ini sebenarnya bisa mengalirkan. Jadi kalau yang di sini kasusnya, ini formasi ini tight banget. Jadi dia tidak bisa mengalirkan sama sekali. Cukup, kalaupun ada paling kecil banget. Nah kalau di sini, ini reservoirnya relatif bisa mengalirkan, bisa mengalir, tapi kurang maksimal. Nah, salah satunya dengan cara sama. Biasanya dilakukan juga hydraulic fracturing. Nah, yang terjadi kalau kasus ini, dia ada dua aliran. Yang satu mengalir yang tadi, posisi yang di gang sempit tadi, sama ya, kiri kanan.
Nah, ada aliran kedua, dia di sini. Jadi yang dari reservoir, karena dia masih, istilahnya masih bisa mengalirkan, dia terlalu jauh kalau mengalir ke lubang sumur. Nah, dia akan mencari pressure yang lebih rendah. Nah, salah satunya ke gang yang tadi, gang sempit tadi. Sehingga dia akan mengalir dari sini, 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 baik di sayap kiri maupun sayap kanan, dia akan mengalir. Nah, ini umumnya kita bisa dapatkan pada batu pasir. Jadi aliran dari sini ada, karena dia masih sebenarnya masih bisa mengalir, cuman karena mungkin tadi heterogenitas, faktor keseragaman itu yang berpengaruh di reservoir tersebut. Jadi dia ada dua aliran, makanya kita sebut aliran bilinear. Jadi ada dua aliran, aliran yang ke arah lubang bor dan aliran yang ke arah fracture tadi atau hydraulic fracture tadi. Kemudian yang ketiga semilinear. Nah, ini biasanya untuk reservoir yang panjang dan sempit. Nah, ini yang disebut apa istilahnya? Gang sempit tadi. Jadi reservoirnya ini kalau kita lihat dari atas ya. Jadi reservoirnya itu bentuknya kayak gang, seperti gang. Jadi kecil tapi memanjang. Nah, di sini ada sumur reproduksi atau sumur lubang bor. Alirannya akan berbentuk seperti yang pertama ada yang lurus, kemudian ada yang belok karena dia tetap mencari pressure yang rendah. Sehingga alirannya kita sebut semi linear. Ini untuk yang reservoir yang kita ini kan sebagai karakter sebagai apa namanya? Gang, reservoir yang memanjang dan panjang. Kemudian yang terakhir ini yang kita sebut dengan reservoir naturally fracture. Nah, umumnya ini biasanya pada reservoir dengan yang berasal dari ini batuan beku biasanya. Makanya kita sebut naturally fracture. Nah, umumnya kan reservoir kita biasanya kalau tidak sandstone, ya limestone ya. Nah, ternyata di dunia perminyakan ketemu lagi, ada namanya naturally fracture reservoir. Jadi reservoirnya ini berasal dari batuannya itu batuan beku yang atau batuan bekas apa istilahnya? Gunung berapi. Kan umumnya gunung berapi ini kan batuannya tidak mempunyai porositas ya. Dia bentuknya seperti semen, mungkin pernah lihat ya. Jadi semen yang tidak mempunyai porositas. Nah, karena tidak punya porositas, dia porositas ini biasanya bentuknya fracture atau pecahan-pecahan dari batuan tersebut. Nah, pecahan-pecahan inilah yang diisi oleh fluida, baik minyak maupun gas. Nah, ini fracture atau pecahan-pecahan tadi, kalau di batuannya sih relatif kecil karena dia permeabilitasnya rendah, kemudian porositasnya rendah juga. Sehingga kalaupun ada, umumnya sedikit sih. Jadi si minyak ini akan terkumpul di pecahan-pecahan itu. Fracture namanya. Jadi alirannya, mereka akan mengalir dari fracture-fracture ini. Fracture-fracture ini mengalir sampai ke lubang sumur. Makanya kita sebut gradient flow model. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Dedek? Nah, untuk kasus yang kita, untuk menyederhanakan apa istilahnya perhitungan maupun nanti pada saat analisa, biasanya kita menggunakan pola aliran radial. Yang tadi, yang ini. Ini yang ideal. Karena kalau kasus seperti ini, wah ini persamaannya lebih rumit lah. Perhitungannya lebih rumit, kemudian nanti ada persamaan matematis yang akan kita gunakan untuk menghitung tadi permeabilitas, kemudian skin, dan pressure reservoir. Jadi untuk konsep ini kita menggunakan asumsi aliran adalah aliran radial.
Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi untuk menyederhanakan permasalahan, nah, dibuatlah satu model. Namanya model reservoir. Yang menghasilkan persamaan diferensial yang diturunkan berdasarkan yang pertama hukum kekekalan massa atau material balance. Ada yang pernah tahu material balance atau pernah mendengar sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah ya. Itu di konsep di awal itu biasanya. Mekanika reservoir kita belajar di situ. Jadi material balance ini konsep di mana air yang masuk akan sama dengan air yang keluar, atau fluida yang masuk, energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, aliran fluida mengikuti konsep Darcy. Nah, ini konsep Darcy ini. Jadi semua aliran fluida yang melalui media berpori akan mengikuti konsep Darcy. Jadi konsep sederhananya seperti ini. Ada P1, ada P2. Di mana P1 itu lebih besar daripada P2, sehingga aliran akan mengalir dari sebelah kiri ke kanan. Di sini ada Q, kemudian di sini ada area dari atau penampang yang akan dilewatkan dengan fluida tadi. Kemudian ada L, panjang dari media berpori tersebut. Sehingga kita kenal rumus Darcy, K, satuannya Darcy, Q dalam satuan sentimeter kubik per second. Ada mu ini kekentalan ya, atau kita bilang viskositas, betul. Ini satuannya dalam centripoise, kemudian L panjang dari panjang dari batuan yang dilewatkan, ini satuannya sentimeter. Kemudian area ini sentimeter persegi. Kemudian dikali dengan P1 minus P2. Ini satuannya dalam atmosfer. Nah, nanti ada, kalau dengan menggunakan rumus lain, berarti keluar konstanta ya. Baik nanti dirubah dengan milidarcy, nanti Q-nya kita rubah jadi BOPD per D, kemudian centripoise, tetap centripoise, L biasanya dalam bentuk feet, kemudian di sini adalah square feet. Nah, P, kalau di dunia permiakan kita menggunakan PSI. Nanti akan keluar satu konstanta. Oke, jadi kita kenal, ini zaman dulu kita sudah, mungkin orang-orang matematika zaman dulu ya, nah, mereka sudah mengenal, namanya ada persamaan diferensial untuk aliran radial. Ini do kuadrat P per do R kuadrat ditambah 1 per R, do P per DR, sama dengan V, ini mu C, per 0,00224 K. K ini permeabilitas, dV per dt. Ini satuan-satuannya. Jadi kalau P dalam PSI, kemudian R dalam jari-jari atau jari-jari atau jarak dari titik tersebut ke lubang sumur, ini biasanya kita sebut dalam satuan feet. Kemudian ada porositas, nah, bisa bentuknya fraksi atau persen, sama aja. Kemudian ada viskositas dari fluida dalam centripoise satuannya. Kemudian permeabilitas, milidarcy. Kemudian ada waktu T, jam. Kemudian kompresibilitas, baik batuan maupun fluida. Ini dalam PSI per 1. Pangkat 1, pangkat -1 ya. Seper PSI jadinya. Oke, ini yang untuk fluida. Konsep fluida, biasanya fluida ini bisa bentuk air atau minyak ya.
Rumusnya seperti ini. Nah, untuk fluida gas relatif beda ya, berbeda nanti. Fluida gas ini lebih kompleks, kita akan pelajari juga. Jadi ada namanya faktor kompresibilitas gas, ini Z atau kita namakan Z di sini. Nanti ada pseudo pressure dan lain-lain. Jadi konsep untuk gas relatif lebih rumit ya dibandingkan liquid. Nanti akan kita pelajari. Oke. Atau yang terakhir, multifasa, karena umumnya di kondisi aktual umumnya ada tiga fasa biasanya. Ada minyak, air, dan gas. Jadi tiga-tiga ini relatif sama nih. Sama mengalir dengan pada waktu yang sama. Makanya kita tetap masukkan multifasa namanya. Ada minyak, air, dan gas. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian kita mengenal ada kompresibilitas total, di mana ini adalah S ini merupakan fraksi ya, atau saturasi. Jadi saturasi dari oil dikali kompresibilitas oil ditambah saturasi water dikali kompresibilitas water ditambah dengan Sg dan Cg. Dan ini plus Cf atau batuannya. Baik besaran PD, TD, RD, dan QD serta CD. Oke, kita masuk ke persamaan difusivitas untuk aliran radial. Nah, kita ada 6 solusi atau 6 batasan yang kita ini kan. Yang pertama, solusi reservoir tak terbatas atau line source. Tidak balik modal, malah rugi gitu. Nah, ini yang kita tentukan sehingga kita bisa menentukan nih si reservoir ini bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya atau enggak dari hasil well testing tersebut. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke solusi untuk reservoir tak terbatas atau line source solution nih. Ini dianggap si sumur ini, lubang bor ini kecil banget. Malah dianggapnya cuma berupa garis lurus saja. Jadi dianggapnya RW atau jari-jari dari well itu sama dengan 0 atau mendekati 0. Sehingga disebutnya cuma hanya ada garis lurus. Nah, jadi inilah persamaan yang kita ini kan. Kalau yang normal itu P sama dengan PI 70,6 dan lain-lain. Nah, di sini biasanya ada kalau ini RE min RW ya. Karena kita anggap RW itu 0
Sehingga yang keluar hanya R saja. Nah, R ini adalah pressure di luar dari sumur tersebut. Nah, kegunaan dari rumus ini, kita bisa menentukan berapa pressure di satu titik. Misalkan kita ngebor di satu titik ini, kita bisa mengetahui berapa pressure di titik 100 meter dari sumur tersebut. Gitu. Ini yang kita ini. Kemudian kita mengenal juga ada namanya eksponensial integral atau EI. Jadi kalau di sini EI ini adalah, nah ini pernah lihat ini EI integral minus tak terhingga sampai terhingga eksponensial min U per U per DU. Jadi mungkin bagi teman-teman yang dulu pernah ngambil IPA ya, tahu ya. Jadi dari integral ini kita bisa menghitung lagi. Jadi angka ini kita bisa sederhanakan dengan menggunakan rumus ini, integral, sehingga yang keluar E min X, EI IX sama dengan logaritma natural dalam kurung 1,7681 X. Jadi yang ini bisa kita anggap sebagai ada keluaran besarannya lagi logaritma natural 1,781 X. Sehingga rumus ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi ini. PI min PWF, ini kita geser ke sini ya. PI min PWF sama dengan minus 70,6 Q dalam rate ya. Rate dalam BOPD. Kemudian mu viskositas dalam centrifuge, BO, kemudian K, H dalam pit, dalam kurung, logaritma natural 1,688 kali viskositas, kali mu, kali CT, kali R kuadrat, dibagi K dan T. Ini waktu ya, T. Dalam kurung 2 minus 2 skin. Ini rumus yang kita gunakan untuk mengasumsikan sumur tersebut sebagai garis lurus, sehingga tidak ada dianggap sumur ini tidak ada jari-jari sumurnya. Kemudian kita masuk ke solusi untuk yang reservoir terbatas. Di sini ada 2 syarat. Yang pertama syarat batas atau boundary condition. Yang kedua initial condition atau syarat awal. Asumsi yang digunakan laju produksi konstan. Jadi produksinya kita anggap selama tes atau selama ini adalah konstan. Misalnya T 100 BOPD. Dia akan memproduksi 100 BOPD secara flat. Kemudian ada jari-jari sumur atau RW dan terletak di tengah-tengah reservoir terbatas atau RE. Jadi bentuknya lingkaran dengan RW berada di tengah dan RE berada di luarnya. Jadi seperti lingkaran dengan satu titik di RW. Kemudian tekanan awal adalah PI atau pressure initial. Nah, ini rumusnya nih. Ini bisa kita pakai kalau menggunakan simulasi reservoir. Jadi rumus-rumus ini sudah ada itu. Tinggal kita asumsikan aja alpha, E, kemudian ini apalagi di sini ada fungsi Bessel. Nah, ini relatif lebih rumit lah. Dan ini biasanya digunakan untuk perhitungan simulasi. Kemudian yang ketiga, ada solusi pada saat keadaan pseudo steady state. Nah, pada periode ini,
laju penurunan tekanan terbalik dengan PP atau pore volume, sehingga dapat ditentukan reservoir limit testing untuk menentukan batas dari reservoir tersebut dengan mencatat penurunan fungsi tekanan terhadap waktu. Jadi ini rumusnya. Kemudian ini ada P, delta P skin. Jadi kita masukkan delta P skin ini ke rumus ini sehingga diperolehlah rumus seperti ini. Nah, kita juga mengenal ada namanya productivity index atau Q per P rata-rata dikurangi PWF. Adalah rumusnya KH per 142 mu B per ln RE per RW minus 3/4. Ini nanti kita untuk lebih ininya, lebih familiarnya nanti ada latihan soalnya itu. Kemudian solusi berikutnya adalah untuk reservoir terbatas atau constant pressure at boundary, outer boundary. Ini diturunkan dari persamaan Van Eperdigen dan Hurst secara grafis, kemudian digambarkan juga pada kondisi. Nah, ini yang harus lebih jelas bahwa kondisi ini adalah kondisi steady state. Ada yang tahu kondisi steady state itu apa? Kemarin sudah kita pelajari bahwa ada 3 region aliran pada satu aliran tersebut atau pada satu region. Yang pertama wellbore storage, yang kedua transient, yang ketiga adalah pressure steady state. Nah, ini berarti ini kondisinya di fase ketiga pada saat pemboran, pada saat well testing. Ya, rumusnya seperti ini. Tapi ini syaratnya berlaku pada kondisi steady state. Artinya fase yang ketiga. Oke. Selanjutnya kita menggunakan solusi dengan memadukan wellbore storage dan skin. Ada yang tahu apa artinya wellbore storage? Pernah mendengar atau? Oke, kalau ini nanti bawa jelaskan bahwa wellbore storage ini adalah pada saat pertama kali dibuka. Ketika sumur ini dibuka, apa yang terjadi? Fluida akan mengalir dari reservoir. Di sini kita gambarkan ada perforasi ya, lubang perforasi. Dia akan mengalir melalui perforasi, makanya kita sebut sand face atau muka dari pasir, sand face. Kemudian kita mengenal juga ada P well atau P wellbore flowing atau PWF. Nah, ketika dia mengalir, dia tidak serta-merta akan menunjukkan Q di sini. Jadi dia akan mengisi dulu lubang di sini sampai akhirnya dia penuh baru mengalir. Ini analoginya kalau kita ketika kita ada di lampu merah, lampu stopan ya kan? Di lampu stopan biasanya yang jalan duluan yang mana? Kalau di lampu stopan yang jalan yang mana? Yang paling depan lah, yang dekat lampu, dia akan jalan duluan. Yang belakang kan nggak mungkin juga, walaupun dia klakson dia kan nggak bisa jalan karena dia terhalang oleh kendaraan di depannya. Analoginya sama seperti ini. Jadi walaupun di sini minyak sudah banyak, sudah ngantri, tapi yang keluar duluan itu yang di sini dulu. Nggak mungkin yang dari belakang bisa masuk ya. Jadi yang di depan perforasi dia akan ngalir duluan. Nah, analoginya seperti itu. Jadi di lampu merah juga sama. Yang akan jalan itu yang di depan, baris depan dulu. Jalan, setelah baris depan jalan, baru nanti baris kedua jalan, baris ketiga jalan. Seperti itu. Nah, waktu untuk mengisi ini
Nah, kita sebut wellbore storage. Jadi dia harus terisi dulu wellbore storage-nya. Sampai dia naik ke permukaan, baru di atas baru nongol gitu minyaknya. Jadi dengan antrian tersebut, dia butuh waktu. Makanya kita sebut wellbore storage. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi volume dari wellbore tadi. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini ada grafik. Grafik PD terhadap TD. Jadi PD itu kan pressure dimensionless ya, tadi sudah kita pelajari. Kemudian TD adalah waktu dimensionless. Jadi waktu yang tidak berdimensi. Nah, kalau idealnya, begitu kita buka di sini, dia akan garis lurus loh. Dia akan, jadi begitu dibuka, langsung Q sama dengan 100, langsung 100. Tapi aktualnya, dia membutuhkan waktu. Waktu untuk mencapai Q tertentu, misalkan Q100. Jadi, kalau kita gambarkan di grafik, dia akan mengalir dulu dari sini. Dari mulai, tergantung CD-nya nih. Kita katakan ini mulai dari 0. Dia akan mengalir di sini, mengalir, mengisi. Ini ada fungsi waktu, dia akan mengalir sampai titik tertentu, dia mencapai Q yang kita inginkan. Nah, ini yang kita sebut TD. Waktu wellbore storage tadi. Misalnya. Nah, ternyata waktu di pengisian wellbore itu tergantung dari CD. Jadi dia makin besar CD, dia akan makin bergerak ke arah kanan. Nah, jadi ini CD berapa nih? CD 100. Kemudian ini CD 1000, ini CD 10.000. 10 pangkat 4 ya. Ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat. Jadi makin besar CD, dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, bergerak ke arah kanan ya, makin besar berarti waktu yang diperlukan untuk mengisi wellbore tadi. Oke, jadi jadi kondisi wellbore storage ini adalah kondisi awal sumur pada saat awal. Ini adalah sumur ini di-shut-in atau dimatikan. Kemudian tekanan akan menopang tekanan fluida sehingga terjadi kesetimbangan pada saat awal ya. Ketika dibuka, ini valve-nya kita buka atau kerangan kita buka, sumur akan mengalir pertama, tapi tidak akan di permukaan dulu. Dia akan mengisi dulu lubang bor tadi atau lubang sumur tersebut akan mengalir ke lubang bor. Dengan bertambahnya waktu, maka laju alir akan sama dengan lubang bor. Artinya si minyak ini dia akan mengisi lubang bor dulu, kemudian naik ke atas sampai akhirnya keluar. Baru setelah itu Q di sini akan sama dengan Q di permukaan. Q di lubang bor akan sama dengan Q di permukaan. Tapi membutuhkan waktu. Berapa waktunya? Nah, ini ternyata ada peneliti juga nih. Ternyata Agarwal dan kawan-kawan tahun 1970 beliau ini menulis di paper. Mungkin bisa dilihat juga di SPA ya, jurnal, bahwa ada hubungan antara CD, PD dan TD. Nah, ternyata ini ada CD dikali PD bagi TD adalah 1, karena ini kemiringannya ini setelah diteliti ini menunjukkan 45 derajat, sama persis dengan dengan semua aliran. Mereka sudah melakukan penelitian di berbagai sumur. Ternyata hubungan ini adalah slope yang terjadi ini bentuknya 45 derajat. Mungkin kita mengenal kalau tangensial ya. Tangen 45 adalah 1. Berarti log ini terhadap log PD terhadap log TD itu adalah 1. Sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa CD dikali PD dibagi TD adalah 1.
dengan TD adalah 60, ditambah 35S tambah CD. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke penentuan jari-jari tadi, atau radius investigation. Nah, jari-jari pengamatan menggambarkan sejauh mana jarak dari lubang bor yang diuji. Jadi dia bisa menentukan jarak dari satu sumur tersebut. Hal ini juga terkait dengan perubahan tekanan yang terjadi ketika dilakukan well test tadi, atau gangguan kesetimbangan. Nah, ada dua hal di sini. Yang pertama, tekanan, ini adalah fungsi dari pressure, yang Y, yang sumbu Y adalah pressure, kemudian di sini adalah radius, atau jarak. Jarak dari sumur produksi atau sumur bor tadi terhadap titik pengamatan. Nah, yang ternyata dua hal yang perlu diperhatikan. Tekanan pada lubang bor cenderung turun seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi begitu kita produksikan, tekanan pada titik pemboran atau titik sumur, dia akan cenderung turun. Makin lama akan turun karena diproduksikan tadi kan. Kemudian transien tekanan atau perubahan tekanan akibat produksi minyak semakin besar terhadap waktu. Jadi kalau kita gambarkan sini, ini ada fungsi P terhadap R. Nah, di sini ada T. Nah, ini satu kita amati pada saat T 0,1 jam setelah diproduksikan. Ternyata hasilnya kita dapatkan grafik seperti ini. Sampai ke P sama dengan P inisialnya. Nah, waktu berikutnya kita amati, ternyata turun lagi. Pada 1 jam, dia turun. P 1 jam, pressure di sini akan turun lagi. Kemudian hal yang kita lakukan berikutnya untuk 10 jam dan 100 jam ternyata cenderung lebih rendah dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Nah, ini juga menyebabkan bahwa pressure cenderung turun ketika kita lakukan produksi dengan lamanya waktu produksi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dede? Jadi pengertian well bore storage tadi apa? Nah, bagus. Jadi well bore storage itu adalah waktu yang diperlukan untuk sumur mengisi dari lubang bor tadi. Nah, otomatis tiap sumur pasti beda-beda. Tiap sumur pasti beda-beda karena tergantung dari kemampuan dari lubang sumur tadi kan. Dia tergantung dengan permeabilitas, tergantung dengan skin. Jadi makin besar dia aliran dari lubang sumur tadi, saya kembali lagi. Nah, di sini. Jadi makin besar dia bisa mengalirkan. Nah, aliran ini kan tergantung dari tadi permeabilitas, skin ya. Kemudian heterogenitas dari si reservoir tadi. Makin besar, well bore storage akan lebih cepat tercapai, betul? Jadi dia akan lebih cepat mengisi kolom ini. Sampai akhirnya minyak itu sama relatif rate-nya dengan baik dari sumur maupun dari permukaan. Nah, bentuknya digambarkan seperti ini. Jadi awalnya rate-nya mungkin segini atau katakanlah 0, kemudian bergerak sampai akhirnya sama dengan Q di lubang sumur.
Di sini Q yang, nah inilah yang kita sebut dengan wellbore storage tadi. Tapi ini bentuknya dalam TD ya, nanti bisa dimasukkan ke rumus yang tadi, sehingga kita dapatkan T aktualnya. Oke, seperti itu ya. Tadi wellbore storage. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, nah ini ada. Ini tugas biasanya seperti apa ya? Dikirim atau gitu seperti apa? Kumpul di GCR, Pak. Kapan tuh? Minggu depan? Ada 2 tugas ya? Iya, Pak. Jadi oke, kita bahas dulu aja ya. Gimana? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, oke, kita bahas dulu ya. Iya, Pak. Jadi tugas pertama ini, satu sumur berproduksi 20 stok tank per barrel per day dengan karakteristik reservoir sebagai berikut. PI 3000 PSI, H 150 feet, kemudian K 0,1 milidarsi, BO-nya 1,475, porositas 23%, CT 1,5 kali 10 pangkat min 5, PSI min 1, MIO 0,72, RW 0,33, RE 3000, S0. Artinya apa? S0 artinya apa? Normal, Pak. Ya, normal. Artinya tidak rusak ataupun tidak bagus ya. Jadi kita anggap nanti pada saat perhitungan kita anggap 0. Nah, hitung tekanan reservoir pada jarak 1 feet, 10 feet, 100 feet setelah 3 jam berproduksi. Apa yang dapat Anda simpulkan? Nah, kira-kira apa? Ini kita anggap solusi apa ya? Rumus apa yang kita pakai? Ada yang tahu? Kita anggap sumur tersebut, nah ini kita pakai solusi ini. Nah, kita anggap solusi reservoir untuk tak terbatas atau land source solution. Kita anggap sumur tersebut hanya berupa garis lurus atau land source well ya. Jadi kita gunakan rumus seperti ini. Nanti tinggal masukin aja angka-angkanya. R, S-nya 0. Kita dapat nanti PI-nya ada, kita dapat PWF kan. Inilah tekanan pada saat R tertentu. Begitu kita rubah R, tadi kan T-nya dapat kan, T sudah konstan, sekian 3 jam ya. Kemudian T, R10, R1 sampai R100. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk tugas hari ini? Berarti yang nomor 1 ini yang dicari PWF-nya ya, Pak? Betul, PWF-nya. Jadi kita menentukan tekanan reservoir. Jadi seolah-olah titik ini bergerak ke arah keluar ya. Nah, kita bisa menentukan nanti. Kemudian setelah 100 feet, apa yang terjadi di situ? Oke. Nah, ini pertanyaan kedua. Sumur berproduksi dengan laju 100 stok tank barrel per day pada BHP 1500. BHP itu PWF ya.
Kemudian tekanan reservoir rata-rata ada 2000 psi, ketebalan 10 feet, radius pemerasan, viskositas 0,5 centrifuge, faktor formasi. Nah, ini menggunakan rumus yang tadi, PI, kemudian saya rasa sumbernya sudah ada di sini semua sih. Kemudian data core. Nah, data core ini yang data ini kita dapatkan pada saat pemboran awal. Ternyata didapat 50 darcy. Nah, kita bisa tentukan apakah sumur ini rusak atau terstimulasi. Nanti next-nya kita tentukan dulu skinnya. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Ada rumusnya, tadi saya sudah sampaikan di, nah ini, rumus-rumus seperti ini. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan ini yang atau di luar materi lain lah. Di luar materi lain, silakan. Izin bertanya Pak, untuk silakan. wellbore storage pada oil sama gas itu sama nggak Pak konsepnya Pak? Pada prinsipnya sama, betul. Prinsipnya sama. Jadi wellbore storage itu kan waktu yang diperlukan untuk mengisi lubang sumur agar sama dengan rate-nya agar sama dengan dari atas ke bawah. Gitu. Prinsipnya sama karena aliran ini kan mengalir ya, dia mengalir dari tekanan rendah ke tekanan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Prinsipnya sama. Jadi karena keduanya berbentuk fluida, bukan fluida ya apa? Iya fluida, baik fluida gas maupun fluida cair ya. Prinsipnya sama. Cuman nanti pada saat metode penentuan wellbore storage itu yang gas lebih complicated karena dia ada penentuan untuk kompresibilitas tadi, faktor kompresibilitas gas. Tapi untuk minyak biasanya lebih stabil dan lebih mudah gitu untuk menentukan karena dia kompresibilitasnya rendah ya dibandingkan dengan gas tadi. Oke. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Kemudian tadi saya mau ini juga terkait ini ya, bahwa tadi ada tiga rejim pada saat pemboran tadi ya. Coba saya kembali dulu ke materi sebelumnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nah, untuk aliran dalam media berpori ini ada 3 rejim. Yang pertama wellbore storage, ada transient, ada pseudo steady state. Ini kalau kita plot grafik PWF terhadap T. Pak, layarnya belum di-share, Pak. Oh iya, belum ya? Sebentar. Oh iya, lupa. Udah masuk ya? Sudah, Pak. Oke, saya kembali lagi ya. Ini pada saat kalau kita melakukan produksi, ada 3 rejim di sini. Ada namanya wellbore storage, ada transient, ada pseudo steady state. Nah, di sini kalau kita plot antara PWF atau pressure terhadap waktu, di mana waktu dalam skala, nah kita dapatkan 3 rejim ini. Untuk wellbore relatif berada di atas dari
Kalau kita plot di sini, ini garis lurus, kita buat garis lurus. Nah, periode untuk well bore itu berada di atas dari garis lurus dari transient. Kemudian kalau kita masuk ke periode transient, dia akan bentuk garis lurus antara PWF terhadap log T tadi. Kemudian untuk pseudo steady state, dia akan bentuk garis melengkung. Nah, untuk analisa berikutnya, nah, biasanya kita menentukan di sini adalah yang tadi slope dan lain-lain, itu nanti kita akan pelajari pada saat kita belajar pressure drawdown dan pressure build up. Nah, khusus untuk well bore storage, karena dia kondisinya apa istilahnya, sedang mengisi well bore-nya yang kita tadi. Jadi dia membutuhkan waktu ketika kita buka satu sumur produksi, rate yang diperoleh itu tidak akan sama langsung dengan yang kita inginkan. Misalnya kita pengen dia berproduksi di 100 stock tank per barrel. Dia akan butuh waktu untuk mengisi dari lubang sumur itu sampai akhirnya naik ke permukaan dan keluar di permukaan. Nah, beda dengan kalau kita plot antara PWF terhadap T, tapi ini T yang bukan logaritmik ya, T linear. Nah, ketika kita bicara, nah, posisi yang tadi di sini nih, well bore storage masih di sini, kemudian ini periode transient. Nah, di sini ini adalah periode steady state, makanya kita sebut adalah TP steady state. Ini akan membentuk garis lurus pada saat kita plot antara PWF terhadap T. Nah, di sini juga kita bisa menentukan P interpolasi atau P bintang misalnya, apa P rata-rata. Jadi P prediksi dari satu sumur. Dan nanti kita pelajari lebih lanjut di ini maupun, nah ini mungkin di awal kita sudah bahas ya, baik untuk yang drawdown maupun yang, tapi nanti untuk perhitungan nanti kita akan coba ini lagi, kita pelajari lagi. Jadi setiap sumur pasti akan melewati periode ini, baik periode well bore, periode transient maupun periode steady state. Jadi kalau misalkan kita melakukan well test, otomatis kita butuh waktu untuk mendapatkan 3 periode ini supaya hasil yang kita peroleh itu lebih akurat atau lebih representatif untuk penentuan data-data maupun hasil yang akan kita inginkan saat pemboran, pada saat evaluasi nanti. Begitu saya pikir. Ada pertanyaan lagi dari? Ini saya sekilas menjelaskan lagi ya. Ini sudah kita pelajari juga sebelumnya. Untuk perbedaan antara pressure drawdown dan pressure build up. Jadi kalau pressure drawdown, bedanya si sumur itu di shut-in terlebih dahulu, ya, kita shut-in terlebih dahulu, kemudian kita produksikan. Tapi syaratnya dia harus memproduksi dengan rate tertentu atau rate stabil, apa istilahnya? Rate yang stabil. Misalkan Q pada saat 100, ya dia harus terbuka di 100. Nah, impact-nya kita lihat di sini. Impact-nya ini adalah pressure terhadap waktu ya, di waktu yang sama.
Jadi ini kondisi sebelum diproduksikan, kondisinya akan sama. Begitu sumur ini dibuka, pressure akan turun mengikuti waktu, fungsi dari waktu. Sementara Q stabil ya, Q di Q tertentu, tapi dia akan turun sampai dia mencapai tekanan absolute steady state tadi, dari mulai transient di sini, well bore storage, transient, sampai dia ke pseudo steady state atau PSS tadi. Nah, berbanding terbalik dengan tes build up. Bedanya build up, dia diproduksikan dulu. Q sama dengan tertentu, misalkan 100. Kemudian sumur ini ditutup. Q sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi terhadap tekanan? Begitu sumur ini diproduksikan, Q akan menurun. P akan turun sampai titik tertentu. Kemudian begitu Q ditutup, ini akan build up. Nah, build up-nya pun dia berbentuk apa istilahnya? Elips ya. Tapi ini tergantung dari, balik lagi, tergantung dari sumur tersebut, heterogenitas, K, atau tadi apa, well bore storage dan lain-lain. Jadi ini yang akan kita pelajari nanti ke depan, perhitungan-perhitungan seperti ini dengan rumus-rumus yang ini yang kita akan pelajari bersama. Oke. Untuk metodenya sudah pada ini enggak? Gimana cara mendapatkan data tersebut? Oke. Jadi penentuan titik-titik ini, penentuannya biasanya kita dilakukan dengan menurunkan apa namanya, electric memory gate atau EMR record. Jadi di kita dari alat ini kita bisa menentukan pressure, temperatur pada saat T tertentu. Nah, ini yang kita akan download pada saat pekerjaan ini selesai, kemudian kita ekstrapolasi lagi sehingga kita dapatkan data yang sesuai dengan record yang sudah kita lakukan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sendiri? Ini untuk absen gimana? Udah online semua ya absensinya? Daftar online atau gimana? Iya Pak, ada di GCR Pak. Iya Pak. Oke. Kalau saya lihat sih hampir berapa? 90% hadir ya. Jadi tolong untuk ke depan nanti kita bahas lebih ini ya, intens terkait perhitungan dan lain-lain. Nah, untuk tugasnya nanti disampaikan di ini ya, di ketua kelas biasanya, atau langsung ke ini, ke TU-nya. GCR langsung bisa, Pak. Bisa diupload di situ ya? Iya, Pak. Tapi saya belum bisa ini online di situ. Tapi saya minta itu bentuk hard copy ya. Saya minta hard copy. Nanti tolong dikumpulkan di ketua kelas. Nanti kalau bisa bentuknya ini ya, ditulis tangan ya. Karena
Nah, supaya memastikan adik-adik ini semua bisa mengerti cara perhitungan, kemudian metode yang digunakan, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Oke, saya rasa itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk materi saya akan kirimkan ke Mbak Dwi ya. Jadi bisa copy di ini Mbak Dwi. Baik, itu aja. Saya kira kita tutup pertemuan pagi ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dinda.